Serangan jarak dekat pecah antara Brigade Al-Qassam dan pasukan pendudukan Israel pada Senin 12 Februari 2024. Bentrok itu terjadi di daerah Abasan Al-Kabira, sebelah timur kota Han Yunis, hingga menyebabkan terbunuhnya sejumlah tentara Israel. Perlawanan Palestina terus melakukan serangan keras terhadap invasi pasukan pendudukan Israel di jalur Gaza pada hari ke-129 agresi Israel. Brigade Al-Qassam Hamas mengumumkan bahwa para pejuangnya mampu melenyapkan 10 tentara Israel dari jarak nol. Di daerah yang sama, sayap militer Hamas ini meledakkan alat peledak anti-personil, membunuh dan melukai anggota pasukan Israel lainnya. Pada Minggu 11 Februari, 3 dari 8 tahanan Israel dilaporkan terbunuh. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini disampaikan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah. Abu Ubaidah menyebut, ketiga korban menderita luka serius dalam serangan Israel di jalur Gaza. Ia lantas menyebut, Israel bertanggung jawab penuh atas kematian para sandera ini. Sementara itu, Brigade Al-Quds juga mengaku melakukan penyergapan yang tepat terhadap pasukan Israel. Serangan terjadi di daerah Ma'an, Tenggarahan, Kegubernuran Yunis saat fajar pada Senin 12 Februari. Saat pasukan pendudukan terlihat, Brigade Al-Quds langsung melakukan penyergapan menggunakan sejumlah senjata, mulai dari senapan mesin, rudal anti-personil, benteng, dan alat peledak yang mampu membunuh dan melukai anggotanya. Kini, jumlah tentara yang terbunuh sejak 7 Oktober 2023 mencapai lebih dari 566 orang. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali membabi buta meluncurkan pembela terhadap warga Palestina. Akibat operasi pertahanannya, Hizbullah berhasil menguasai wilayah utara Israel. Sebanyak 80.000 pemukim pun dipaksa keluar dan meninggalkan rumah-rumah mereka. Dilansir dari Al-Mayadin, pada Senin 12 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh David Asulay, wali kota Metula. Asulay mengatakan 80.000 pemukim telah dipaksa keluar dari wilayah utara. Pasalnya hal itu terjadi akibat operasi pertahanan Hizbullah untuk mendukung Gaza dan wilayah selatan Lebanon. Menurutnya, total tersebut terhitung sejak serangan awal Hizbullah hingga Sabtu 10 Februari lalu, yang mana para pemukim tersebut telah meninggalkan rumah mereka sekira 4 bulan. Meski demikian belum diketahui secara pasti kapan para pemukim tersebut akan kembali ke rumah mereka. Terlebih selama 4 bulan terakhir, Hizbullah selalu menembak dan menyerang organisasi di utara. Sementara itu, Asulay pun menilai bahwa pasukan pertahanan Israel tak mampu mempertahankan wilayah tersebut. Militer Israel melancarkan serangan ke Lebanon di tengah kunjungan Menlu Iran di wilayah tersebut. Imbas serangan udara Israel, 3 orang tewas, sementara komandan Hamas yang menjadi target Israel dilaporkan selamat. Serangan pesawat tak berawak yang menghantam desa Jadre di Lebanon Tengah, selatan ibu kota Beirut terjadi pada Sabtu 10 Februari. Menurut media Israel, komandan Hamas Basel Salat menjadi target dalam serangan ini. Namun serangan tersebut meleset dan menewaskan 3 warga Lebanon. Komandan Hamas tersebut dikabarkan selamat. Serangan ini menandai serangan terdalam kedua Israel di Lebanon. Adapun serangan ini bersamaan dengan kunjungan Menlu Iran Hossein Amir Abdollahian ke Beirut. Abdollahian dijadwalkan bertemu Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah dan PM sementara Najib Mikati. Dalam pertemuan itu, turut dibahas upaya bersatu untuk menghentikan agresi Israel di Gaza, selain itu menjamin solusi yang adil bagi semua negara di kawasan. Usai insiden serangan terbaru ini, kelompok Hizbullah Lebanon meluncurkan salvo roket ke barak militer Branik di Israel Utara, markas besar divisi Galilea tentara. Kelompok perlawanan juga mengumumkan penangkapan pesawat pengintai Skylark Israel pada Sabtu. Pasukan pertahanan Israel IDF membebaskan 2 sandera Zionis dalam operasi penyelamatan yang diklaim paling sukses pada Senin 12 Februari. IDF merilis video detik-detik menegangkan proses penyelamatan sandera di Rafah,
selatan Gaza di jejaring sosial Twitter X. Diketahui identitas dua sandera tersebut adalah Fernando Merman 60 dan Luis Hart 70. Keduanya ditahan selama 4 bulan di sebuah gedung di jantung kota Rafah. Dalam rekaman singkat terlihat pasukan khusus berkoordinasi dengan Badan Keamanan Shin Bet dan Angkatan Udara Israel. Tim gabungan menerobos masuk ke gedung tempat kedua sandera ditahan. Begitu mereka sampai di tempat para sandera, pasukan Israel sempat terlibat baku tembak dengan anggota Hamas yang menjaga sandera. Israel mengklaim anggota Hamas tewas dalam baku tembak berikutnya dan seorang tentara terluka ringan. Angkatan Udara Israel memberikan dukungan udara selama operasi. Video yang dirilis oleh tentara Israel menunjukkan dua tawanan yang dibebaskan di dalam helikopter bersama tentara elit Angkatan Laut Sayeret 13. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengunjungi pasukan khusus Yaman yang ambil bagian dalam operasi tersebut, memuji keberanian dan tindakan profesional mereka. Kelompok Houthi Yaman menargetkan kapal di Laut Merah yang membawa jagung ke Iran. Serangan ini membawa pesan kepada dunia bahwa Houthi tidak dikendalikan oleh Iran. Melansir I24 News, Selasa 13 Februari, juru bicara Houthi mengklaim bahwa kapal tersebut milik IS, namun data pengiriman menunjukkan bahwa kapal tersebut berbendera Kepulauan Marshall dan dimiliki oleh perusahaan Yunani. Demikian disampaikan juru bicara Houthi Yahya Sarif. Reuters melaporkan serangan Houthi terhadap kapal pembawa jagung dari Brasil ke Iran terjadi pada Senin 12 Februari. Kelompok yang bersekutu dengan Iran di Yaman ini mengidentifikasi kapal itu sebagai Star Iris. Seorang pejabat keamanan yang tak disebutkan namanya menyebut serangan ini merupakan sebuah pesan kepada dunia untuk menunjukkan bahwa Iran tidak mengendalikan Houthi. Meski didukung Iran, kelompok Houthi bertindak secara independen. قامت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية باستهداف سفينة ستار آيرس الأمريكية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.